Salah satu fungsi dari puasa itu adalah mengistirahatkan pikiran yang terlalu liar ini. Ramadan, puasa di bulan Ramadan bukan hanya sekedar memuasakan jasad, bukan hanya sekedar memuasakan fisik, bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan rasa haus, tetapi sesungguhnya pikiran-pikiran kita harus diistirahatkan. Sebab kalau pikiran kita tidak diistirahatkan, maka niscaya terlalu banyak kekecewaan-kekecewaan yang akan datang. Ketika kecewa itu sudah datang, maka ujungnya adalah keluhan dan kemudian mengadukan Allah. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengeluh, kita sedang mengadukan Allah itu kepada siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wahai Saiman, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, puji dan syukur nantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama dapat melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di sela kita melaksanakan ibadah shaum dan suci Ramadan 1445 Hijriah. Siang hari ini insyaallah Ramadan hari ketiga dan sebagian kaum muslimin sudah menjalankan di hari keempat, telah hadir bersama kita Pak Ustaz Zain Muhsin LC yang akan mengisi mimbar Ramadan kita pada siang hari ini, yang mana kita akan bagi dari dua sisi, sebagai pengantar materi dan hanya sedikit dialog atau sharing. Untuk itu kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Nusalli wa nusallimu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dirahmati Allah, para shaimin, shaimat yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Siang hari ini kita dalam keadaan berpuasa. Semoga puasa kita kali ini menjadi puasa terbaik kita sepanjang kehidupan kita. Dan nanti kelak di akhirat kita diperkenankan oleh Allah sebagaimana yang Allah sebutkan, kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Semoga kita kelak mendapatkan kepuasan dan kenikmatan terindah dan tertinggi di sisi Allah, sebagaimana hari ini kita begitu sulit dalam melaksanakan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah. Sudah berbulan-bulan rasanya saya tidak ketemu dengan jamaah, khususnya Pak Hendra, Pak Dedi, sama Haji Mustafa. Mudah-mudahan semuanya sehat zahir wa batinan. Dan suatu hari gurunya Imam Syafi'i yang bernama Imam Malik bin Anas. Jadi Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik, Imam Malik itu berguru kepada Nafi', Nafi' itu berguru kepada Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik sepanjang hidupnya tidak pernah keluar dari kota Madinah. Maka beliau dijuluki sebagai Imam Darul Hijrah, sebagai imamnya kota Madinah, karena memang sedikit pun beliau tidak pernah bergeser dari kota Madinah sampai akhir hayatnya. Suatu hari ada utusan dari Baghdad, dari kekhalifahan Bani Abbas, datang menemui beliau. Tujuannya adalah mengajak Imam Malik untuk mengajar di kekhalifahan.
Jadi Imam Malik bertanya, siapa yang akan saya ajar? Jawaban utusan ini, anaknya khalifah. Baik. Apa yang dijanjikan khalifah untukku setelah ngajar nanti? Apapun yang Anda inginkan Imam Malik akan disiapkan oleh kerajaan. Oh baik. Berupa apa? Materi. Apa jawaban Imam Malik? Aku tidak pernah menjual ilmuku. Dan kalau memang Anda mau tahu, uangku banyak. Karena Imam Malik salah satu ulama yang paling kaya pada masanya. Ada dua ulama yang kaya raya pada masa itu. Satu Imam Malik dan yang kedua muridnya Imam Hanafi, Imam Hasan Saibani. Jadi apa kata Imam Malik? Kalau memang mau sampaikan kepada khalifah, antarkan anaknya kemari. Karena ilmu itu al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi saya pikir, saya yakin ini sangat tepat. Kita datang ke majelis ilmu ini, itulah memang hakikat ilmu. Ilmu itu mesti didatangi, bukan ilmunya yang mendatangi. Kita berjauh-jauh dari rumah, memang datang ke kantor bekerja, beraktivitas. Tapi sesungguhnya kita sedang diajak oleh Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang bersusah payah menempuh jalan untuk mencari ilmu Allah. Ini kan susah payah nih. Ini ada yang hari keempat, ada yang hari ketiga. Ada yang hari kedua enggak? Enggak, khawatirnya baru mulai, Pak. Siapa yang bersusah payah mencari ilmu Allah atau mencari sesuatu dengan ilmu Allah, maka sesungguhnya Allah tengah memudahkan jalannya menuju surga. Kita sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga yang hadir dalam kondisi berpuasa, pahalanya semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal capek, semuanya capek. Apakah Pak Hendra capek? Apa yang membuat Anda capek? Banyak aktivitas. Pak Dedi pasti istri mungkin ya yang membuat capek. Siang ini kita belajar kepada kalimat indah dari seorang ulama besar, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang kita kenal dengan Ibnu Athaillah, seorang ulama Mesir yang kemudian menuliskan kitab hikmah yang beliau memberi judul kitabnya itu Kitab Hikam. Beliau mengingatkan, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari merencanakan sesuatu yang terlalu banyak. Kita ini hidup terlalu banyak merencanakan sesuatu. Hingga ketika kita merencanakan sesuatu dengan target dan tujuan, tujuannya adalah begini, kemudian caranya akan begini. Maqama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi dirimu tidak mungkin engkau mampu melampaui batas-batas ketetapan Allah. Maka kecenderungannya setelah kita merencanakan sesuatu dan targetnya tidak tercapai, mengeluh. Maka di ujungnya adalah mengeluh. Walaupun sesungguhnya Allah sudah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa khuliqal insana halu'a. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia itu dengan sifatnya yang pasti berkeluh kesah. Ketika apa yang direncanakan, apa yang diniatkan kemudian diikhtiarkan tidak sesuai dengan target, kekecewaan muncul. Karena manusia kecenderungannya adalah selalu berpatokan kepada dirinya, bukan kepada ketetapan yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Maka kemudian fungsi-fungsi puasa itu hadir. Salah satu fungsi dari puasa itu adalah mengistirahatkan pikiran yang terlalu liar ini.
Ramadan, puasa di bulan Ramadan bukan hanya sekedar memuasakan jasad, bukan hanya sekedar memuasakan fisik, bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan rasa haus, tetapi sesungguhnya pikiran-pikiran kita harus diistirahatkan. Sebab kalau pikiran kita tidak diistirahatkan, maka niscaya terlalu banyak kekecewaan-kekecewaan yang akan datang. Ketika kecewa itu sudah datang, maka ujungnya adalah keluhan dan kemudian mengadukan Allah. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengeluh, kita sedang mengadukan Allah itu kepada siapa? Kemudian tanpa kita sadari, hawa nafsu itu begitu samar. Hawa nafsu itu samar. Kehendak-kehendak dalam pikiran-pikiran kita itu begitu samar dan tipis. Seakan-akan kita beranggapan bahwa itu adalah bahasa hati kita. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang dijajah oleh hawa nafsu itu sendiri. Contoh yang paling mudah adalah, bukankah ketika kita berpuasa, Allah sudah menjanjikan setiap siapapun yang berpuasa kemudian yang berdoa dalam keadaan puasa, thalathatu da'awatin la turaddu, kata Rasulullah. Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Tidak mungkin ditolak. Yang pertama, da'watul walid, doa orang tua kepada anak. Yang kedua, wa da'watus shaim, puasanya orang yang sedang berpuasa. Kenapa doanya orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah? Karena tidak ada hijab antara dirinya dan orang yang sedang berpuasa. Tidak ada tirai pemisah, tidak ada dinding yang memisahkan antara doa orang yang berpuasa kepada Allah yang mendengarkan. Dan yang ketiga, wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang dalam keadaan musafir. Nah, di nomor 2 tadi, iya, Allah itu menjanjikan kepada kita tidak menolak doa kita di saat kita berpuasa. Tetapi kenapa doa saya seakan-akan tidak didengarkan dan tidak dikabulkan oleh Allah? Permintaan saya cukup, sholat saya sudah lebih dari kata cukup, sujud saya lebih lama, zikir saya lebih panjang, sedekah saya lebih besar dan lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Tetapi kenapa ketika saya meminta sesuatu Allah tidak segera memberikan? Hawa nafsu kemudian membisikkan kepada hati dan berkata, kenapa doamu tidak dikabulkan? Jangan-jangan Allah sedang tidak mendengarkanmu. Samar dia. Dia menjebak hati kita agar kemudian protes kepada Allah. Saya sudah sholat ya Allah, saya sudah puasa ya Allah, saya sudah melaksanakan perintahmu, saya sudah menjauhkan diri dari hal yang engkau larang ya Allah. Tapi kenapa hari ini permohonanku tidak engkau segera kabulkan? Maka disinilah istirahatkan pikiran kita dari hal itu. Istirahatkan pikiran kita dari kehendak-kehendak seperti itu. Karena sungguh apapun yang kita kehendaki dan kita inginkan, semuanya sudah berada dalam genggaman Allah. Maka ketika berpuasa, puasa tujuannya adalah untuk mengendalikan nafsu syahwat yang samar itu, agar segera kemudian kita kembali dan mengembalikan semua ibadah kita kepada Allah, mengembalikan puasa itu semata-mata karena Allah. Maka karena puasa adalah salah satu ibadah yang paling rahasia di antara hamba dengan Allah, maka kita belajar untuk tidak lagi mengeluh, untuk tidak lagi menggugat Allah dengan pikiran-pikiran kita, untuk tidak lagi menggugat Allah dengan hawa nafsu yang ada dalam hati kita. Maka disinilah saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pentingnya kita duduk di majelis ilmu, agar ilmu kita ini mampu menuntun kita kepada kebenaran yang hakiki, kepada kebenaran yang mutlak. Maka kata Rasulullah SAW, julusu sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi raka'atin. Duduknya kalian 1 jam. Ini berapa menit kita Pak Hendra?
Sampai jam 1 nanti ya. Bisa dipercepat nggak Pak? Julusu sa'atan fi majlis ilmi, fi majlisil ilmi. Kata Nabi SAW, duduknya kalian di majelis ilmu 1 saat, 1 jam saja, itu di sisi Allah lebih baik dibandingkan dengan salat sunat 1000 rakaat. Kenapa? Al-ilmu sifatullah wal amalu sifatul ibad, wa sifatullah afdal min sifatul ibad. Karena kata Rasulullah SAW, ilmu itu sifat Allah, sementara amal perbuatan itu adalah sifatnya hamba. Dan sifat Allah itu pasti lebih baik dibandingkan dengan sifatnya hamba. Maka orang-orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu, walaupun kondisi ngantuk, bukan cuma jamaah yang ngantuk, saya juga sama ngantuk. Dalam kondisi terkantuk-kantuk nggak apa-apa, datang saja. Pahalanya insya Allah sama. Insya Allah Allah tidak akan melalaikan kebaikan-kebaikan di antara kita. Dan mari kita jaga puasa kita, agar senantiasa puasa kita ini menjadi tarbiyah, menjadi pendidikan dan pelatihan bagi kita. Bukan hanya pelatihan bagi fisik, tetapi yang paling penting adalah pelatihan bagi hati, agar puasa kita ini menjadikan kita ini sebagai pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk pada sesi berikutnya, saya jadi ingat ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib ketika berbicara tentang takwa. Kalau takwa itu secara bahasa adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dengan sekuat-kuat tenaga dan menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah. Tetapi sesungguhnya fondasi takwa, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, fondasi takwa itu 4. Orang bertakwa itu harus memiliki 4 hal. Yang pertama, al-khauf bil jalil, harus merasa timbul rasa takut kepada Allah. Bukan hanya sekedar takut kepada siksaan Allah, tetapi takut jangan-jangan Allah tidak ridho terhadap dirinya. Kalau sampai Allah tidak ridho terhadap hamba, itu alamat bahaya dalam hidup. Maka syarat pertama, fondasi utama dalam ketakwaan kita kepada Allah adalah al-khauf bil jalil, selalu merasa timbul rasa takut kepada Allah. Ketika timbul rasa takut kepada Allah, apapun yang dilakukan senantiasa berada di jalan Allah. Bekerja karena Allah, berbuat juga karena Allah, berangkat dari rumah ke tempat kerja karena Allah. Kenapa bisa demikian? Ikhtiar yang kita lakukan, kita berangkat dari rumah itu kan karena Allah yang menggerakkan hati dan pikiran kita. Termasuklah kita masuk ke masjid ini bukan karena kita sehat, betul kata Pak Hendra tadi di pengantar. Bukan hanya sekedar sehat, bukan hanya sekedar sempat. Banyak di antara kita sangat sehat, sangat sempat, tapi tidak bisa ke masjid. Berarti beruntunglah orang-orang yang hatinya Allah gerakkan untuk datang ke masjid. Sesungguhnya kita sedang ditolong oleh Allah. Kita bisa sholat itu karena Allah menolong kita. Kalau bukan karena Allah yang menolong kita, tidak mungkin kita ruku, tidak mungkin kita sujud. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, kita ini nggak bisa menyembah kepada Allah kalau bukan Allah yang menolong kita. Yang kedua, al-imanu bitanzil. Syarat takwa yang nomor 2, al-imanu bitanzil, iman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran, senangilah Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Perbanyaklah kalian membaca Quran. Quran itulah yang kalian akan menolong kalian di yaumil qiyamah. Yang ketiga, waridha bil qalil, selalu ridho kepada Allah terhadap pemberian Allah walaupun kelihatannya kecil. Kita banyak bersyukur kepada Allah di saat pemberian itu besar. Alhamdulillah naik pangkat, naik jabatan, wah gaji tambah besar. Pernahkah kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan nikmat yang kelihatannya kecil? Pernah? Pernah nggak ketika kita turun pangkat kita mengucapkan Alhamdulillah? Pernah? Ini tanggal 14 kemarin. Pernah nggak mereka yang tidak terpilih mengucapkan Alhamdulillah? Pernah nggak mereka yang gagal nyalon itu mengucapkan Alhamdulillah? Yakin 99,99% mengucapkan Innalillah.
Pernah nggak ketika kita ini sakit, alhamdulillah ya Allah? Pernah nggak ketika kita kehilangan sandal di masjid, mengucapkan alhamdulillah? Padahal itu kelihatannya kecil. Maka syarat takwa yang nomor 3 kata sahabat Ali, ar-ridha bil qalil, merasa puas terhadap pemberian Allah walaupun kelihatannya kecil. Kecil itu. Tetapi sesungguhnya Allah tengah mencintai seorang hamba, dan ketika Allah mencintai kita, Allah pasti mengirimkan ujian yang tidak biasa. Dan kelihatannya itu luar biasa. Yang nomor 4 kata sahabat Ali bin Abi Thalib, fondasi takwa biar kalian tidak ngeluh terus hidup kalian, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, biar nggak ngeluh terus hidup kalian, isti'dadun birrahil, mempersiapkan diri menghadapi kematian kalian. Ada nggak dari pagi kita berdoa biar dimatikan dalam keadaan berpuasa? Ada nggak di antara jamaah? Ada nggak dari pagi tadi, ya Allah, seandainya Engkau matikan hari ini, ya Allah, Engkau matikan saya, Allah matikan saya dalam keadaan puasa? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang berdoa kepada Allah pagi ini, ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah? Ada? Banyak. Sebab yang paling disesali nanti di yaumil qiyamah adalah ketika waktu hidup dia lupa minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini kau bab mati langsung diam semua ini. Ya udah saya putar haluan saja Pak. Ini bab mati langsung cengang semua. Saya pun lebih cengang lagi Pak, takut ini Pak. Jadi begini para jamaah. Apa yang menjadi dasar bagi kita ini, atau apa alasan kita ini selalu mengeluh? Adalah karena tidak puas. Kenapa tidak puas? Dia tidak ridho terhadap ketetapan. Hitung-hitungannya kalau 10 tambah 10 20. Hitung-hitungannya kalau 20 tambah 30 50. Tapi kenapa kemudian jadi 40? Dia mulai tidak puas. Padahal target saya, ya Allah, ilmunya sudah begini, rancangannya begini, ya Allah, tapi kenapa begini, ya Allah? Dia tidak puas. Padahal kepuasan itu ditentukan oleh satu hal, rasa syukur. Dan rasa syukur kepada Allah ditentukan oleh ridhonya terhadap Allah. La syukur illa birridha. Tidak mungkin engkau pandai bersyukur kepada Allah kalau engkau tidak puas terhadap pemberian Allah. Maka semoga puasa kita kali ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk puas terhadap nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, upaya kita dan ikhtiar kita hari ini menjadi upaya dan ikhtiar yang dapat mendatangkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu nanti kita pengen pulang menghadap kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini saja dulu sebagai pengantar. Pak Hendra, saya persilakan, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Alhamdulillah, atas kita pada siang hari ini, dan cukup kita dalamnya apa yang hati ini. Kami berserahkan kepada para jemaah yang saya ini bertanya terkait dengan materi yang saya sampaikan, atau dari kami turunkan hal lain yang mungkin jadi kaitan atau ingin ditanyakan. Kami bersilakan. Mungkin dari sebelah kanan dulu, silakan. Kompor sebelah kanan itu ada di sebelah mananya, ada di sofa, ada banyak. Silakan yang mau ditanyakan sebelah sana. Bapak Badri Bea Cukai. Oh iya, Bea Cukai ya. Silakan. Yang biru-biru nih. Gak ada, belum ada, masih dikumpulkan dulu di pertanyaan. Di bagian tengah, silakan. Khusus semua nih Ustaz. Ada yang ingin bertanya? Bagian tengah masih khusyuk, kita masih bersiap pertanyaan. Silakan. Masih siapkan tenaga dulu ya. Asep, Pak Bedi, Ibu, atau Mas Rohim, silakan, ada yang mau ditanyakan? Tanyakan. Oh, balik lagi ke kanan. Silakan, balik ke kanan. Mic. Oh, bukan.
Mana nih? Bawah. Oh, bawah ya. Saya itu sesuai sudah tahu begini, saya itu masih sedang mendengarkan setiap penyampaian tentang Allah itu. Allah itu disosokkan seperti kita harus patuh sekali sama Allah, keras ancamannya, cobaannya, surganya, nerakanya, semua itu narasi-narasi seperti narasi membuat kita takut. Itulah yang disampaikan oleh banyak ulama, ustaz-ustaz, sehingga membuat kita itu jadi manusia yang seperti apa ya, dan begini mau ini ustaz, perlu kita saya bisa tanya itu kenapa? Karena ketika kita baca Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia itu diciptakan Allah dengan sifat rahman dan rahim. Terus manusia diciptakan juga oleh sifat rahman dan rahim. Jadi saya ingin ulasan-ulasan yang lebih puasa itu juga bagian dari kasih sayang Allah, memberi kesempatan kita supaya ada dalam 1 tahun 12 bulan, ada dalam 1 bulan itu untuk kita bersucikan diri supaya sifat rahmat dan rahim kita ya, untuk itu, untuk keikhlasan, untuk kesabaran, istiqomah, segala macam sifat-sifat yang dari itu kita melekat duduk dalam diri kita sebagai hamba Allah. Itu puasa dengan berbagai macam keutamaan yang memperhatikan yang bulan suci. Salah satunya adalah turunnya Tuhan yang bertugas kepada sebagainya, yang dosa kita disucikan kembali dari kita, fitri suci kembali, itulah puasa-puasa bulan Ramadan. Allah lakukan semua itu karena kasih sayang. Karena kalau saya kasih sayang Allah, saking sayang Allah kepada umat Rasulullah, kepada hamba-hambanya dan kepada Rasulullah, sehingga kita diberikan fasilitas yang luar biasa. Saya pikir itu saja. Sebenarnya tapi kadang-kadang kita lupa kalau kita ini dilahirkan berkasih sayang. Kita juga harus menyampaikan kasih sayang karena Rasulullah itu untuk menebarkan kasih sayang dan amin. Bagi itu demikian saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba 'inda 'arsyihi inna rahmati ghalabat ghadabi. Setelah Allah selesai menciptakan seluruh makhluk, semesta sudah diciptakan dan seluruhnya sudah diciptakan oleh Allah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu kemudian menuliskan di sisi arsy-Nya satu kalimat, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmat dan kasih sayangku mengalahkan batas-batas kemurkaanku. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tuan Haji Mustafa tadi, kalau Allah itu mengedepankan rasa marah dan kebenciannya terhadap makhluk, hari ini kita tidak di sini, Pak. Jika Allah lebih mendahulukan rasa marahnya kepada hamba dibandingkan dengan pengampunan, saya ini nggak bisa bicara di depan Bapak. Kenapa? Kalau Allah menyiksa saya karena perbuatan dosa saya nggak bisa di sini. Sudah selesai dari beberapa tahun yang lalu. Maka kasih sayang Allah adalah Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk merubah diri menjadi lebih baik.
Karena Allah tidak mendahulukan rasa marahnya dulu. Allah lebih mendahulukan bentuk-bentuk kasih sayangnya terhadap hambanya. Dalam beberapa penjelasan hadis Nabi SAW, kasih sayang Allah itu jumlahnya 100. Yang Allah turunkan untuk kita ini hanya 1. Jika di antara kalian bisa berkasih sayang seperti ini karena Allah, itu baru 1 rahmat dari Allah. Sementara 99 rahmat dan kasih sayang Allah itu Allah tahan untuk kalian kelak di yaumil akhir. Maka tentu karena Islam itu memiliki dimensi yang berbeda. Ada dimensi jasadiyah dan ada dimensi ruhaniyah. Yang begitu sulit untuk kita fahami dan kita asah secara baik itu adalah dimensi ruhaniyah. Bagaimana kita ini bersifat kasih sayang, bersifat tarahum, bersifat saling menghormati, menghargai, dan kemudian bisa saling berkasih sayang di antara sesama. Tentu itu semuanya adalah kembali kepada hati. Nah, salah satu bentuk tarbiyah atau pendidikan bagi hati kita adalah puasa Ramadan, di mana kita salah satu di antaranya adalah mendiamkan diri dari hal yang tidak manfaat. Apa hal yang tidak manfaat? Obrolan-obrolan yang tidak mendatangkan kebaikan. Maka Ramadan itu Allah hadirkan salah satu di antaranya biar kita tidak ngobrol sesuatu yang tidak manfaat. Salah satunya Allah menyajikan adalah Al-Quran agar kita ini mau berbicara kepada Allah, bukan berbicara kepada sesama makhluk semata. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allah itu adalah zat yang maha berbicara. Lantas bagaimana cara kami untuk berbicara kepada Allah? Kalau Anda jelas ya Rasul, Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima. Kalau Musa Allah izinkan untuk bicara langsung kepada Allah. Lantas bagaimana dengan kami?" Apa jawaban Nabi? "Iqra'ul Qur'ana." Bacalah oleh kalian Quran. Karena ketika kalian membaca Quran, kalian sedang berbicara kepada Allah dan Allah sedang berbicara kepada kalian. Artinya Allah itu sedang menurunkan kasih sayangnya, Allah tumpahkan rahmat dan kebaikan-kebaikannya melalui ayat-ayat Al-Quran yang meneduhkan dan menyejukkan hati kalian. Puasa ini membeningkan hati, puasa ini membeningkan pikiran. Kita mendiamkan diri. Al-imsak selama ini kita maknai puasa itu hanya mendiamkan diri, menahan diri dari lapar dan haus. Tapi pernahkah kita mendiamkan diri dari rasa marah? Pernahkah kita mendiamkan diri dari kebencian? Pernahkah kita mendiamkan diri sesuatu yang menyebabkan orang lain merasa tidak suka? Sesungguhnya Allah sedang mendidik kita sebagai hamba-hamba yang paling dicintai dan dikasihi. 11 bulan, mohon maaf, 11 bulan kita memakan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya ingat ucapan seorang ulama besar itu, Syed Husain Nasir, apa yang kita makan selama 11 bulan itu, mohon maaf, itu kan hanya sampah. Jadi tumpukan-tumpukan sampah. Maka Allah datangkan puasa karena Allah sayang, biar kita sehat. Kalau bahasanya yang bapak-bapak pinter-pinter ini kan ada proses detox, pembersihan. Kalau jasad kita yang kotor ini bisa dibersihkan, tentu hati kita juga butuh pembersihan. Maka pembersihannya adalah melalui ibadah kita kepada Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, agar jiwa kita bersih, pikiran kita bening, kasih sayang itu muncul kembali. Allah menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah itu sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Saya kasih contoh yang mudah. Pak Dedi, boleh saya bikin contoh? Seandainya Pak Dedi bermaksiat kepada Allah 100 tahun, seandainya
Dan kemudian Pak Dedi ambil wudhu, sholat, berdiri di hadapan Allah dengan dosanya yang 100 tahun. Apakah Allah memandang Pak Dedi dengan kemurkaannya? Tidak. Allah memandang Pak Dedi dengan cintanya. Kenapa? Pak Dedi sudah kembali kepada Allah. 100 tahun maksiatnya kepada Allah, Allah hapus hanya dengan 1 taubatnya. Itu kasih sayang Allah. Tetapi kalau kasih sayang manusia sesama manusia, enggak begitu. Kebaikannya yang 100 tahun itu dilupakan. Yang diingat adalah kesalahannya yang 1 kali. 100 tahun kesalahan kita kepada Allah, kemudian kita taubat kepada Allah, berdiri di hadapan Allah, Allahu Akbar, mengakui, ya Allah, saya ini dosa, ya Allah, saya ini pendosa, ya Allah, 100 tahun saya bermaksiat, ya Allah. Tapi Pak Dedi kemudian meyakini bahwa Allah itu maha kasih sayang. Maka pada saat itulah Pak Dedi dipandang oleh Allah dengan pandangan ampunan. Sudahlah Dedi, yang aku terima hari ini adalah kesungguhanmu untuk bertaubat kepadaku. Kalau pandangan manusia pasti bukan begitu. Inilah beda kasih sayang Allah terhadap hamba dibandingkan kasih sayang hamba terhadap sesama hamba. Kasih sayang Allah kepada hamba tidak dibatasi oleh apapun. Karena apa? Secara sunnatullah kita ini tidak bisa menghindar dari maksiat, tidak bisa menghindar dari kesalahan. Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Nabi. Sebaik-baiknya setiap anak cucu Adam itu pasti berdosa, siapapun itu, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap anak cucu Adam itu mesti berdosa, kata Rasulullah. Tetapi sebaik-baiknya di antara mereka yang berdosa ini, mereka yang segera kembali taubat kepada Allah. Taubat itu kan kembali pulang, Pak. Siapa mereka? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, ar-raja'una ilallahi minal maksiyati ila ta'ah. Mereka yang segera pulang kepada Allah dari pekerjaan-pekerjaan yang melanggar aturan Allah, kembali kepada Allah dengan kesadaran bahwa apa yang dia lakukan selama ini salah. Timbul rasa yakin, iya, Allah itu pasti mengampuni saya. Karena apa? Allah itu maha pengampun. Allah itu pasti menyayangi saya. Kenapa? Allah itu maha kasih sayang. Kasih sayang Allah tidak bisa dibatasi dengan apapun. Tidak bisa dibatasi oleh hambanya yang lain. Apakah kemudian hamba yang lain, ya Allah, si fulan jangan diampuni, ya Allah, maksiatnya banyak, ya Allah. Malaikat pernah ditegur oleh Allah gara-gara salah satu doa hamba itu ditahan oleh Allah. Allah bertanya, ya malaikati, wahai malaikatku, silakan nanti cari dalam kumpulan hadis qudsi, ya Rabb, kenapa engkau menahan doanya fulan bin fulan? Dia bermaksiat, ya Allah, tapi dia bertaubat kepadaku. Iya ya Allah, tapi dia besok pasti bermaksiat lagi. Hari ini dia bermaksiat, ya Allah, taubat lagi, besok begitu lagi. Apa kata Allah? Khalaqtuka biyadayya. Aku ciptakan kalian semua ini dengan kekuasaanku, kata Allah. Wa rabbaituka bi ni'mati. Dan aku jamin kalian itu dengan nikmat-nikmatku. Makhluk mana hari ini yang tidak dijamin Allah? Makhluk mana yang hari ini tidak dijamin oleh Allah? Semuanya dijamin oleh Allah. Jangankan yang salih, yang paling buruk sekalipun dijamin oleh Allah. Firaun itu, apakah dia dijamin oleh Allah? Iya. Wali'adzubillah, na'udzubillah. Syaitan, apakah dijamin? Iya, Allah yang menjaminnya. Iblis, apakah Allah yang menjamin? Iya, Allah yang menjaminnya. Wa tukhalifuni, kata Allah. Setelah itu mereka mengkhianatiku.
Sudah dijamin masih khianat. Wa ta'sini. Setelah berkhianat maksiat lagi kata Allah. Faraja'ta ilayya. Setelah itu kalian kembali kepadaku. Udah maksiat, udah khianat kepada Allah, kembali lagi kepada Allah. Apa kata Allah? Aku masih mengampunimu. Karena apa? Aku masih mengasihanimu. Karena aku yang menciptakan kalian, aku yang menjaga kalian dengan nikmatku. Seperti apapun keadaan kalian, aku tidak mendahulukan kemarahanku. Aku mendahulukan kasih sayangku. Karena aku mencintai kalian. Alangkah indahnya. Maka kata sahabat Ali bin Abi Thalib, bagiku cukup dua saja dalam dunia ini. Bagiku cukup dua perkara saja. Pertama, ketika Allah ridho terhadapku sebagai hamba. Kan Allah ridho kepada kita ini sebagai hamba nih, yang menciptakan kita dengan kasih sayangnya. Kemudian yang kedua, ridho terhadap Nabi yang menerimaku sebagai umatnya. Dua saja. Soal dunia ini kan main-main saja kata sahabat Ali. Ya Pak ya. Dunia ini kan hanya main-main. Nanti sore kita pulang. Kapan pulangnya kita? Waktu mau maghrib. Sebentar lagi mau maghrib, pulang, pulang, ayo, semuanya pulang. Dipanggil pulang sama Allah. Tinggal bawa ceritanya. Apa ceritanya waktu main-main di halaman dunia ini? Kita sedang bermain-main di halaman dunia ini. Nanti dipanggil pulang. Haji Surahman dipanggil, Haji Mustafa dipanggil, ayo pulang semuanya kata. Semuanya pulang membawa ceritanya masing-masing. Kenapa? Rumahmu bukan di sini. Rumah kita bukan di sini. Rumah kita di mana? Di surganya Allah. Jadi nggak usah khawatir ini. Oh, saya takut masuk neraka. Enggak. Masuk surga. Yang jamin siapa? Nabi. Kan ada istilah kemarin ordal kita. Ada orang dalam kita. Mau masuk sendiri nggak bisa. Kenapa? Kita mesti masuk surga karena yang menggaransi adalah Nabi SAW. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapapun yang membaca la ilaha illallah masuk surga. Walau kana min ahli al-ma'asi, walaupun mereka ahli maksiat ya Rasulullah, walaupun. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Walaupun kita ahli maksiat, kita ini pasti pulang ke surga. Pasti pulang ke surga. Nanti tinggal ketemuan di sana. Nah, Pak Dedi lantai berapa Pak? Enggak, biar enak dari sekarang Pak. Pak Sumito di lantai berapa Pak Sumito? Yang pakai lift apa pakai tangga Pak? Tenang, kita ini masuk surga. Kenapa? Yang menjamin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bimuradi. Seperti itu Tuan Haji Mustafa. Alhamdulillah. Terima kasih yang disampaikan kepada Ustaz untuk tema kita pada siang hari ini ya. Sebelum kita tutup, cukuplah Allah yang menjadi pelindung bagi kita. Cukup situ saja. Karena Allah pasti mencukupkan. Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena apa yang datang dari sisi Allah pasti itu yang terbaik. Tetapi apa yang datang dari sisi manusia belum tentu baik di sisi Allah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa rasulillahil mujtaba sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya alimus sirri wa akhfa 'allimna mimma jahilna. Allahumma ya alimus sirri wa akhfa 'allimna mimma jahilna. Allahumma ya Allah ya alimus sirri wa akhfa 'allimna mimma jahilna wa dzakirna mimma nasina.
وتقبل توبتنا واستجب دعانا يا رب العالمين. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وإليك الجهد ومنك الثقلان يا رب العالمين. اللهم إن هذا الدعاء دعاء المستضعفين ورجاءنا رجاء الخائفين، نرجو رحمتك ونخشى عذابك وأنحنا مطايا ببابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن ينادى في يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولا تجعلنا ممن ينادى في يوم القيامة احشأوا فيها ولا تكلمون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تحتمنا بسوء الخاتمة. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Doa kafarah.